Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gelsi Gevira Salsabila dari jurusan Manajemen Universitas Pancasila. Pada video ini, saya akan melakukan beberapa materi dari mata perkuliahan etika bisnis. Yang pertama adalah apa itu etika bisnis, yang kedua, apa saja teori dalam etika bisnis, dan yang terakhir, hubungan moralitas dengan etika bisnis. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Adat sendiri berfungsi untuk menciptakan sebuah aturan di dalam masyarakat, agar masyarakat tersebut mematuhi aturan-aturan tersebut yang nantinya akan membentuk sebuah moral. Kay Bertens mengatakan, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang baik buruknya perilaku manusia. Yang kedua, definisi etika bisnis. Definisi dari etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan bahwa suatu bisnis tersebut boleh bertindak maupun tidak boleh bertindak, yang dimana aturan tersebut berasal dari aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang nantinya akan diberikan sebuah sanksi jika melanggar, dan sanksi tersebut akan diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, hubungan etika bisnis dengan kehidupan manusia. Sukrisno Agus dan I. Chenik Chandra mengatakan bahwa nasib seseorang dicerminkan dari karakternya dan tindakannya. Lalu, tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikirannya, sedangkan pikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh perasaan ataupun emosinya. Dan pada akhirnya, tingkat kematangan emosi ataupun perasaan seseorang akan mencerminkan tingkat kematangan kesadaran spiritual orang tersebut. Setiap orang memiliki semangat dan motivasi untuk berjuang mewujudkan setiap mimpi maupun keinginannya. Bisnis merupakan salah satu cara untuk membantu mewujudkan itu semua, dengan berharap akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Namun, bisnis memiliki aturan yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan-kesepakatan di mana bisnis tersebut dijalankan, agar dapat mempertahankan aktivitas dari bisnis tersebut. Keempat, ruang lingkup ilmu etika bisnis. 1. Tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. 2. Kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis. Sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. 3. Ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam etika bisnis. 4. Peraturan dan ketentuan dalam etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Kelima, permasalahan-permasalahan umum dalam bidang etika bisnis. 1. Pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis, dan hal itu sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kewajiban yang seharusnya dipatuhi. Kedua, keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga keputusan bisnis hanya untuk mengejar target mendapatkan keuntungan semata. Ketiga, keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etika yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten, termaksud aturan negara. Keempat, kondisi dan situasi realita menunjukkan kontrol dari pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah. Hal ini dijadikan peluang dari pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi untuk keuntungan pribadi. Pertama, teori etika dan perkembangan bisnis. Teori adalah bentuk perundungan manusia terhadap sesuatu, kemudian disampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Pada saat ini, etika bisnis telah banyak diperbincangkan di berbagai tempat, contohnya seminar bahkan lembaga parlemen. Banyaknya persoalan dan kasus di dunia bisnis justru menimbulkan dampak yang positif, yang membuat banyak pemikir etika bisnis berusaha merumuskan dan mengembangkan teori dari etika bisnis. Yang kedua, teori etika deontologis. Deontologis berasal dari bahasa Yunani yakni deon yang berarti kewajiban, atau dalam bahasa Inggris disebut duty. Dalam dunia bisnis, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan jika tidak ingin mengecewakan konsumen. Immanuel Kant mengatakan suatu perbuatan harus dilakukan karena harus dilakukan, atau jika dilakukan karena kewajiban.
Beliau juga mengatakan suatu perbuatan itu baik jika dilakukan berdasarkan imperatif kategoris. Imperatif kategoris mewajibkan kita begitu saja tanpa tergantung syarat apapun. Yang ketiga, teori etika teleologis. Teleologis berasal dari bahasa Yunani yakni telos yang berarti tujuan. Etika teleologis adalah tindakan untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan target yang dicapai. Teori etika teleologis berkembang menjadi dua jenis, yakni egoisme, utilitarianisme. Yang keempat, teori hak asasi. Dalam teori ini memecahkan dilema moral dengan menentukan hak dan tuntutan moral yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilema itu dipecahkan dengan pegangan hierarki hak-hak. Tuntutan moral seseorang itu adalah setiap haknya ditanggapi dengan serius karena setiap hak seseorang itu berhak untuk dihargai. Yang kelima, teori keutamaan. Teori ini membahas tentang konsep kepuasan yang menjadi dominan. Pada dasarnya, setiap orang itu ingin diutamakan keinginannya. Namun, hal itu sering menimbulkan sikap egois pada masing-masing individu. Teori ini juga membahas hal apa yang etis dan mana yang tidak etis. Hal itu sesuai dengan jawaban pengamat egoisme, bahwa suatu tindakan disebut etis jika mampu memenuhi kepentingan individu atau self-interest, dan suatu tindakan tersebut tidak etis jika tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Yang keenam, teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Timbulnya masalah dalam sebuah praktiknya disebut self-centered atau egois. Seseorang hanya fokus pada pemikiran sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain atau pemikiran orang lain. Hal itu terjadi karena pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Yang terakhir, etika dan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Tanpa agama, seseorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir, terutama bangsa Indonesia yang berpedoman pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Antara agama dan filsafat memiliki hubungan yang erat, begitu pula sebaliknya. Terdapat 4 persamaan fundamental filsafat etika dalam sebuah agama. 1. Semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia, yakni mengakui adanya eksistensi non-duniawi yang menjadi tujuan akhir umat manusia. 2. Semua agama mengakui adanya Tuhan, serta mengakui adanya kekuatan tidak terbatas yang mengatur alam raya ini. 3. Etika bukan hanya untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, namun juga sebagai syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir, yakni tujuan tertinggi. 4. Semua agama memiliki ajaran moral etika yang berasal dari kitab suci masing-masing. Pertama, definisi moralitas. Moralitas dipakai untuk membedakan tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Terdapat aturan-aturan untuk mengendalikan setiap tindakan dan nilai-nilai kehidupan yang harus dijaga dan dipelihara. Moral berasal dari kata Latin mors atau moris yang berarti adat istiadat atau kebiasaan atau tata cara kehidupan. Moral seseorang bisa dilihat dari tindakannya, karena moral itu bagian dari diri masing-masing. Nilai moral itu berbeda-beda tergantung di mana kita berada, karena setiap daerah memiliki budaya dan kebiasaan masing-masing dan kita harus bisa menghargai itu semua. Yang ketiga, penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran yang terjadi dalam berbagai segi. Sesuatu yang tabu untuk diucapkan menjadi hal yang biasa untuk didiskusikan. Di satu sisi, masyarakat menganggap ini sebagai sebuah kemajuan. Namun, di sisi lain, masyarakat menganggap ini sebagai demokrasi yang tidak terkontrol atau melewati batas-batas aturan. Salah satu persoalan yang akan timbul dari proses pemilihan tersebut
pada saat kepemilikan moralitas sang pembela adalah rendah. Contoh ini terlihat di saat media infotainment baik media cetak atau elektronik menjelaskan tentang kehidupan malam di kota yang penuh dengan kegemerlapan. Bagi negara dengan pemahaman kapitalis mungkin menganggap jika tempat-tempat tersebut diakui sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi sektor kiri. Yang terakhir, moralitas dan bisnis. Bisnis tidak boleh hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialistis semata atau mengejar kekayaan saja. Keputusan membangun bisnis didasarkan pada moralitas ingin hidup lebih layak. Salah satu alasan paling logis adalah sebuah perusahaan harus berterima kasih kepada masyarakat sekeliling. Seseorang tidak bisa disebut profesional jika ia mengabaikan nilai-nilai moralitas dalam melaksanakan pekerjaan. Bukan berarti manajer yang profesional adalah semata-mata mampu memberikan dan menaikkan profit bagi perusahaan. Untuk membangun karakter bisnis yang diinginkan, hal itu membutuhkan kerjasama yang baik antar pelaku bisnis. Pemimpin bisnis harus memiliki kedekatan kuat dengan keputusan yang baik adalah keputusan yang dibuat oleh mereka yang memiliki keseimbangan yang kuat. Demikianlah materi pemaparan yang bisa saya sampaikan pada video ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan kata dan kesalahan perkataan dalam ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.